Kalian tahu nggak sih Project Core itu apa? Project Core itu adalah implementasi mata pelajaran akuntansi, yaitu untuk praktikum perusahaan dagang atau jasa. Dan untuk Project Core ini kita memilih toko lampu Maulana Ikhwan. Toko lampu Maulana Ikhwan adalah sebuah perusahaan distributor yang menjual berbagai merek lampu dan watt yang berbeda dan dijalankan oleh Tuan Maulana Ikhwan. Langkah pertama yaitu kita meminta izin ke pemilik perusahaan dan berkomunikasi langsung untuk melakukan observasi data keuangan perusahaan. Setelah observasi dan meminta izin, kita mendapatkan transaksi selama periode tersebut beserta dengan barang dan persediaan lainnya. Yang pertama ada cover, yang kedua ada lembar pengesahan, yang ketiga daftar isi, yang keempat adalah kebijakan-kebijakan di mana di dalamnya terdapat bahan dan alat, informasi umum dan rincian pekerjaan. Selanjutnya menyusun neraca awal. Neraca awal adalah neraca saldo yang berisi akun-akun perusahaan pada awal periode yang kita dapatkan pada saat wawancara. Selanjutnya ada persediaan barang dagang, yang dimana toko ini menjual 17 merek lampu dan watt yang berbeda dengan harga yang tentunya berbeda. Dilanjut dengan daftar saldo perlengkapan, di dalamnya terdapat perlengkapan yang dibutuhkan di toko tersebut. Kemudian ada daftar saldo peralatan, yang pertama ada etalase, banner, kayu meja, rolan, fittingan lampu, kursi, dan sapu. Selanjutnya membuat daftar rincian kas selama 1 bulan dan membuat rincian transaksi untuk penyesuaian. Selanjutnya adalah memasukkan transaksi ke dalam jurnal sesuai bukti transaksi. Bukti penerimaan kas adalah dokumen atau catatan yang menunjukkan bahwa kas telah diterima oleh perusahaan. Contohnya adalah pembelian lampu. Kemudian bukti pengeluaran kas adalah dokumen atau catatan yang menunjukkan bahwa kas telah dikeluarkan oleh perusahaan. Contohnya adalah pembayaran gaji karyawan, pembayaran listrik dan telepon, dan pembayaran kebersihan. Selanjutnya memasukkan data transaksi ke dalam buku besar. Selanjutnya memasukkan neraca saldo akhir dari buku besar ke neraca saldo. Kemudian menyusun memo penyesuaian dan jurnal penyesuaian. Selanjutnya menyusun neraca lajur. Neraca lajur adalah laporan keuangan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada suatu waktu tertentu, biasanya pada akhir periode akuntansi. Setelah menyusun neraca lajur, selanjutnya kita menyusun jurnal penutup. Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi yang tidak akan digunakan lagi pada periode berikutnya. Selanjutnya menyusun laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang menunjukkan pendapatan dan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan selama suatu periode tertentu, biasanya 1 bulan atau 1 tahun. Setelah menyusun laporan laba rugi, selanjutnya kita menyusun laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal adalah perubahan yang terjadi pada modal perusahaan, baik itu peningkatan maupun penurunan. Selanjutnya adalah menyusun neraca yang terdiri dari harta lancar dan harta tetap, dan juga terdiri dari kewajiban dan ekuitas. Untuk mengerjakan neraca ini, kita bisa melihat neraca lajur paling kanan. Lalu kemudian membuat neraca perbandingan.
Neraca perbandingan adalah laporan keuangan yang membandingkan posisi keuangan perusahaan pada dua periode waktu berbeda. Setelah membuat neraca perbandingan, selanjutnya kita membuat laporan arus kas langsung dan tidak langsung. Dan untuk mengerjakan laporan arus kas ini, kita bisa melihat data di neraca perbandingan, jurnal penerimaan, jurnal pengeluaran, dan jurnal penyesuaian. Dan terakhir adalah neraca saldo setelah penutupan. Neraca saldo setelah penutupan adalah laporan yang berisi saldo real akun perusahaan pada akhir periode pelaporan dan datanya kami dapatkan dari neraca lajur paling kanan. Baru jadi kita tahu kedepannya itu untungnya berapa persen. Jadi untung atau tidaknya itu kan kita lihat dari riwayat transaksi atau belakang. Makanya riwayat transaksi itu penting. Maju mundurnya usaha kita itu kan lihat dari keuntungan. Kalau nggak ada keuntungan atau nggak ada laba bersih, ya nggak bakalan maju. Terus yang kedua, bagaimana pendapat Bapak tentang kami yang meminta data perusahaan ke toko Bapak? Ya bagus. Karena kenapa? Buat bayangan untuk ke depan jikalau lulus daripada sekolah, jadi punya teori dari orang-orang yang sudah berusaha. Jadi bisa tahu orang yang usaha itu seperti apa, cara mengatur keuangannya, akuntansi, kayak gitu kan. Terus buat kedepannya pun, kalau udah ada bayangan kayak gini, maka kedepannya bilang mana mau buka usaha sendiri, jadi enak, udah punya udah punya gambaran sendiri lah ke depannya, nggak kaget lagi.